Shalom teman-teman semuanya. Halo. Ya, udah lama kita nggak ketemu ya ibadah pemuda. Haleluya. Nah, sekarang kita mau ibadah bareng walaupun kita terbatasi oleh kondisi yang seperti ini, tapi jangan lemahkan iman kita. Kita harus tetap kuat untuk tetap bersama-sama bersuka cita bersama-sama walaupun via Zoom, tapi saya percaya sukacitanya yang kita akan sajikan pada Tuhan pada malam hari ini tuh nggak akan berkurang seperti sukacita kita pada biasanya. Oke? Amin. Amin teman-teman. Oke, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Saya ajak teman-teman semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita akan pujikan pujian dengan saya. Bersyukur Tuhan, berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami ya Bapa. Kau masih berikan perlindungan bagi kami ya Bapa, berikan kesehatan bagi kami Yesus, sehingga kami ya Bapa pada malam hari ini ya Bapa boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Bapa dan di rumah kami masing-masing Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tidak akan berkurang ya Bapa. Amin. Dan kami percaya Tuhan malam ini ya Bapa, Kau akan nyatakan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah pada malam hari ini Tuhan, biarpun kami berjarak satu sama lain jauh ya Bapa, tapi kami percaya Bapa, Engkau menyatukan kami ya Bapa, Engkau yang saling menyatukan hati kami dan pikiran kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan melayani. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kami ucapkan selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan hamba-Nya Bapak Titus Mugiono. Dalam sore hari ini kita bersyukur oleh karena kasih kemurahan Tuhan itu kita akan mendapat dalam suatu
kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dengan itulah kita sebagai anak-anak Allah yang saat ini akan menerima dalam suatu peneguhan firman Allah, bahwasanya firman Allah di dalam sore hari ini kami berikan dalam sebuah tema, yaitu untuk kekuatan dan berjaga di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti apa dalam orang bilang dalam kehidupannya bisa kuat untuk menanggulangi dalam satu bencana atau dalam satu keadaan yang demikian itu. Tetapi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan itu akan bisa kuat karena memiliki dalam suatu pedoman, dalam suatu kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama untuk membaca dalam firman Tuhan yang kami ambilkan dalam bacaan kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dalam kitab Injil ini dikatakan, Injil itu kekuatan Allah. Demikian firman-Nya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di Tuhan. Di Tuhan, dalam saat ini kita mendapat dalam satu kasih karunia-Nya dari Tuhan, bahwasanya dalam kitab Roma inilah kata kuncinya merupakan kekuatannya pelayanan Rasul Paulus dalam Roma. Yang pertama, mengapa dalam satu Injil itu merupakan dalam suatu kekuatan bagi setiap orang percaya? Karena dalam Alkitab inilah merupakan dalam satu firman Allah yang menulis, yang berfirman dalam suatu ilham yang dari Allah itu menunjukkan dalam suatu pengajaran atau dalam suatu kisahnya, kesetiaannya Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam dunia ketika Dia ada dalam dunia dengan karya-karyanya yang telah terbukti. Dalam karyanya Tuhan yang telah terbukti itulah membawa dalam suatu keselamatan bagi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan.
Karena keselamatan itulah yang dirindukan kepada setiap manusia. Keselamatan itulah yang semakin dicari-cari banyak sekali kepada setiap orang hidup. Namun melalui dalam satu jalur mereka belum ada dalam satu penemuan, dalam satu keselamatan yang sesungguhnya. Tetapi kita yang mempunyai dalam suatu, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan itu adalah merupakan dalam satu anugerah yang Tuhan berikan. Dalam pengajarannya, kesetiaannya Tuhan memberikan dalam satu keselamatan ketika Dia di dalam mati di kayu salib untuk menebus dalam segala dosa-dosa orang percaya. Dalam inilah keselamatan itu bukan merupakan dalam suatu usaha kita, tetapi dengan anugerah Tuhan itulah yang Tuhan berikan, membuat dalam suatu kehidupan orang-orang percaya itu menjadi dalam satu kokoh dan kuat di dalam memegang dalam satu anugerah yang dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam satu kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu kan. Keselamatan itulah merupakan dalam satu anugerah yang Tuhan berikan. Melalui apa? Melalui kita mempunyai iman kepada Kristus Tuhan. Bahwasanya di dalam Tuhan itu memberikan dalam satu anugerahnya yang sangat luar biasa. Sebab firman Tuhan mengatakan dalam suatu kisahnya dalam Rasul itu memberikan dalam satu firman Allah yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-14 ayat yang 12 khususnya demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan. Inilah dalam satu anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam satu kehidupan kita ini. Bahwa dalam suatu anugerahnya yang dari Allah memberikan keselamatan yang luar biasa. Keselamatan bukan hanya di bumi ini saja. Tetapi keselamatan yang kita akan raih adalah
supaya mempunyai dalam satu kehidupan yang kekal di dalam surga. Dengan itulah kita terus untuk meyakinkan, terus untuk menimbulkan dalam satu firman Allah ini supaya bertumbuh melalui iman kita. Karena firman Allah dalam satu Injil yang dari Tuhan itu akan menuntun dalam satu kehidupan orang untuk mempunyai beriman. Timbulnya dari suatu iman kita oleh karena pendengaran yang dari firman Allah, yang dari Tuhan Yesus Kristus itu membuat dalam kehidupan kita itu semakin akan diperkaya di dalam Tuhan. Diperkaya dalam satu kehidupan kita itu bukan hanya diperkaya melalui dalam kita memiliki dalam satu harta benda yang berlimpah-limpah di dalam satu kehidupan kita. Tetapi Tuhan akan memperkaya dalam satu kehidupan kita melalui dalam satu kasih karunia-Nya itu akan diberikan dalam satu pengertian dan pengetahuan, dalam satu kebijaksanaan, sehingga kita akan mampu untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Bukti dalam hal yang demikian itu, Paulus mengatakan dalam tulisannya 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang dikatakan ayat yang ke-5, ya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Sebab inilah yang membuat kita menjadi dalam satu kaya dalam satu perkataan, dalam satu kita diberikan dalam kekuatan, dalam pengajaran firman Allah, berkata-katanya dalam satu seperti dalam kata-kata firman Allah. Sehingga perkataan yang seperti firman Allah itu akan menjadi dalam suatu, yaitu dalam satu berkat, kekuatan bagi banyak orang. Diperkaya melalui pengetahuan dalam situasi menghadapi dalam satu keadaan yang demikian itu. Dalam keadaan karena virus Corona ini menjadi dampak dalam satu kebingungan. Tetapi dengan penganjuran hamba Allah melalui bapak-bapak pemerintah yang ada di Indonesia, penanggulannya dalam untuk mencuci tangan, untuk memakai masker dan sebagainya, membersihkan lingkungan-lingkungan tersebut. Terlebih-lebih melalui dalam satu doa kita kepada Allah, pasti Tuhan akan menyingkirkan, menghalau dalam satu virus yang ada di rumah tangga kita masing-masing. Haleluya. Ini semua melalui iman kita, karya Allah yang bekerja sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Karena dalam Mazmurnya, kitab Mazmur pasalnya yang ke berapa itu? 91 itu. Allah akan mengirimkan dalam malaikat-malaikatnya untuk menjaga
dalam rumah-rumah tangga orang-orang percaya, sehingga mereka tidak akan kena dalam satu tulah, dalam satu penyakit apapun. Karena kita mengingat kami singgung sedikit melalui dalam satu anugerah Allah keselamatan Paskah yang sebentar kita akan rayakan itu. Ketika orang-orang Israel di Mesir, dia yang memperhatikan firman Allah melalui Musa itu merayakan Paskah dengan menyembelih kurban bakaran anak domba, yaitu dalam satu darahnya dioleskan dalam suatu ambang pintu atas samping kanan kiri. Kalau disimpulkan hal yang demikian itu, anugerah Allah keselamatan diberikan kepada orang-orang Israel yang melakukan ketika mereka ada di tanah Mesir. Orang yang melakukan tidak mendapat dalam satu tulah atau penyakit apapun yang mereka dihadapan di dalam Mesir tersebut. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya, mari kita serentak untuk merayakan Paskah yang akan datang itu dengan penuh dan satu sukacita, dalam suatu ucapan syukur kepada Allah, sebab Tuhan memberikan dalam satu perlindungan di dalam kehidupan kita. Inilah yang merupakan dalam satu Injil pengajarannya yang memimpin, memberikan tuntunan kepada orang-orang yang beriman tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, karena Injil itu merubah dalam satu hidup. Mengapa? Karena Injil merubah dalam satu kehidupan orang. Karena percaya dalam satu firman Allah, bisa hidupnya yang dulu kurang berkenan kepada Allah, yang dulu jahat menjadi baik. Karena firman Allah dikatakan demikian. Dalam suatu firman tadi, dalam Roma tadi dikatakan dalam ayat yang kata-kata yang terakhir, gitu. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Segala sesuatu kita berserah kepada Allah. Dengan iman kita kepada Tuhan, Tuhan mampu untuk merubah dalam suatu hidup kita. Yang miskin akan diperkaya, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, bahkan yang menderita dalam satu kebimbangan akan diberikan dalam satu penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan. Inilah yang merupakan dalam satu merubah dalam satu sikap kehidupan orang-orang yang menaruh dalam satu yang punya iman di dalam Tuhan. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari berikan dalam satu kesempatan, buka hatimu untuk selalu berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Di mana saudara ada, mau melakukan aktivitas apapun, dasarilah dengan doa.
Karena dengan sifat kita berdoa, berhubungan kepada Allah itu, melalui iman itu, Tuhan akan menunjukkan dalam suatu karya-karyanya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dengan itu mari kita akan bangun, terus bangun dalam diri kita, semangat kita untuk menghadapi hal yang demikian itu bukan menjadi lemah, tetapi akan menjadi semangat di dalam Tuhan. Semangatnya melalui di dalam Tuhan, membangunnya di dalam satu kehidupan itu. Jangan pakai dengan suatu kekuatan kemanusiaan, tetapi kekuatan manusiaan itu bersandarlah kepada Allah, kepada Tuhan, sebab Tuhan akan memberikan dalam satu kemenangan. Ayat yang terakhir kami akan berikan dalam satu, yaitu untuk dorongan bagi hidup kita. Itu dalam tulisannya Sakaria, kitab Sakaria, pasalnya yang keempat, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, berkatanya, inilah firman Tuhan kepada Yerubabil. Bunyinya bukan dengan kekuatan dan bukan dengan kami ulangi, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya. Bukan dengan perkasaan kekuatan cara manusia, tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan turut campur tangan sehingga akan mendatangkan dalam satu kebaikan. Kita akan menjadi dalam satu anak-anak Tuhan di mana saja akan menjadi dalam satu berkat bagi banyak orang. Inilah firman yang saat ini kita terima bersama-sama supaya menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Kita angkat pujian. Haleluya. 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 Kita pujikan dalam suatu bersamamu Yesus, yaitu Engkau ada. Engkau ada bersamaku.
berpindah, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempunyai dalam satu iman kepada Allah. Sebab Tuhan akan melawat dalam suatu kehidupan kita semua. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saat ini baru mempunyai dalam satu pergumulan tentang apapun, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Yang menderita dalam satu sakit penyakit, kami hambanya akan berdoa di tempat ini dengan iman. Tangan saudara-saudaramu sekalian yang merasa dalam tubuhnya sakit, tumpangkanlah dengan tanganmu sendiri, supaya Allah itu bekerja dan memberikan dalam satu pertolongan bagi setiap orang-orang percaya. Mari kita sama-sama untuk berdoa. Bapa di dalam surga, dalam sore hari ini hati kami mengucapkan banyak puji dan syukur kepada Engkau, sebab Tuhan yang telah memberikan dalam satu anugerah buat kehidupan kami tentang dalam satu keselamatan di dalam kehidupan kami, baik keselamatan yang ada dalam dunia, baik keselamatan yang kami harapkan dalam satu kehidupan yang kekal di dalam surga. Dengan itu Tuhan, kami menyerahkan diri dalam tangan kuat kuasa-Mu, supaya Tuhan terus untuk memimpin dalam jalannya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, yang semakin hari semakin dalam dunia banyak orang, banyak dalam satu ketakutan. Tetapi orang-orang percaya sungguh sangat mengucap syukur, sebab Tuhan yang selalu hadir dan memberikan dalam satu perlindungan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam saat ini firman Allah yang kami terima akan memberikan dalam satu petunjuk yang dalam hidup kami untuk menuju dalam satu kebenaran, sehingga hidup kami mampu untuk menjadi dalam satu saluran berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain pun boleh menerima dalam satu anugerah keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Makasih Bapa, dalam saat ini kami hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang ada di GBDI Batu Retno, yang saat ini ada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau lawat mereka yang susah. Kami percaya Roh Kudus yang hadir memberikan dalam satu penghiburan, yang dalam saat ini membutuhkan dalam satu perekonomian dalam kehidupan mereka. Allah, tolong jamaah berkat-Mu akan Kau nyatakan dari surga kepada orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya kami imani tidak akan kekurangan, tetapi akan mendapat dalam satu berlimpah-limpah dalam satu berkat yang dari Tuhan. Demikian pula kami berdoa buat orang-orang yang baru dalam satu menderita dalam satu sakit penyakit, khususnya kepada Bapak Ibu Wisproyo yang baru saja jatuh naik dari sepeda motor.
Kami punya iman bahwa Allah akan hadir di tengah-tengah mereka. Dan saat ini kami imani bahwa bilur-bilurmu, darahmu yang kuasa itu akan kau nyatakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada luka-luka dalam tubuhnya Bapak Ibu Isproyo, Tuhan jamah berikan dalam satu kesembuhan. Sehingga mereka dalam imannya tetap setia menuntun anak-anaknya dan saudara-saudaranya semakin maju di dalam ladang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, demikian pula kami berdoa buat semua dalam satu, ya Tuhan, keluarga-keluarga yang memperkumpulkan dalam saat ini, mempergumulkan anak-anaknya dalam satu bidang studi, baik di tingkat SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi. Karena dalam satu UNAS atau ujian online ini, Tuhan kau nyatakan kepada mereka, hikmat kepada mereka, supaya dalam mereka untuk menghadapi dalam satu lulusan kenaikan kelas, pasti akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kami percaya Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang membutuhkan dalam satu pekerjaan, Tuhan Engkau akan buka jalan supaya mereka mendapat pekerjaan yang sesuai rindukan dalam bidangnya masing-masing. Demikian pula Tuhan memperhatikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mempergumulkan dalam satu pasangan hidup maupun anugerah yang dari Tuhan, seorang pasien dalam satu, ya Tuhan, tentang dalam satu momongan. Allah berikan dalam semuanya itu kepada anak-anak-Mu supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Demikian orang-orang yang sudah bekerja, baik yang bekerja sebagai petani, sebagai buruh di kantor, sebagai dalam satu PNS, maupun baik bekerja dalam satu perdagangan, apapun yang mereka lakukan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buatlah berkat yang berlimpah-limpah kepada mereka semua, supaya mereka tetap selalu bersyukur dan selalu untuk mempermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Dengan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa yang di surga, serta anak laki-laki dan persekutuan di dalam Roh yang kudus yang selalu menyertai dalam kehidupan kita sekarang sampai dengan selama-lamanya, yaitu dengan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua mengatakan haleluya, amin.